Oke, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7B ingin meresensikan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sebelum presentasi, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama, perkenalkan nama saya Kisha Fitria Azahra dengan NPM 2551021022. Saya Kevin Kristanto dengan NPM 2511021134. Saya Muhammad Fareh Ede Fikri dengan NPM 251110210086. Saya Fadil Muhammad Dafa dengan NPM 2511021035. Saya Ayla Zahra dengan NPM 2511021029. Saya Deta Alfiani dengan NPM 2511021004. Saya Kaila Miftahul Nafa dengan NPM 2511021022. Nama saya Regi Afilia dengan NPM 251102109. Mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu? Kemajuan iptek membawa perubahan besar bagi kehidupan manusia. Namun, ilmu tidak berkembang di ruang kosong, melainkan selalu berhubungan dengan nilai budaya dan agama. Tanpa dasar nilai, iptek bisa kehilangan arah dan dampak negatif. Karena itu, perkembangan ilmu tetap beretika dan berpihak pada kemanusiaan. Menurut Kunto, kebenaran bersifat tetap, sedangkan kemajuan bersifat bertambah. Artinya, meskipun ilmu berkembang, ia tetap harus berpegang pada kebenaran moral. Tanpa nilai, ilmu bisa menjadi berbahaya, maka Pancasila berperan menjaga agar iptek tidak lepas dari nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Relasi iptek dengan nilai budaya dan agama dapat dilihat dalam 3 bentuk. Yang pertama, iptek selaras dengan nilai budaya dan agama. Iptek berkembang dalam kerangka human religius. Yang kedua, iptek bebas dari nilai budaya dan agama. Sekularisasi, iptek berkembang tanpa kontrol moral. Yang ketiga, iptek berdialog dengan nilai budaya dan agama. Ada pertimbangan nilai eksternal walau tidak selalu dominan. Pancasila sebagai ideologi bangsa berfungsi mengarahkan iptek agar tidak kehilangan arah, tidak jatuh pada sekularisme, dan tetap berakar pada budaya serta religiulitas bangsa Indonesia. Pancasila dapat dipahami dalam 4 pengertian umum utama terkait iptek. Yang pertama, Pancasila tidak bertentangan dengan Pancasila, yang berarti iptek berkembang otonom lalu disesuaikan dengan nilai Pancasila. Yang kedua, nilai Pancasila sebagai fakta internal iptek. Sejak awal, pengembangan ilmu harus melibatkan nilai Pancasila. Yang ketiga, Pancasila sebagai rambu normatif, yang berarti menjadi aturan main agar iptek tidak keluar dari jalur. Yang keempat, indigenisasi ilmu atau mempribumikan ilmu, yang berarti iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa, bukan sekedar adaptasi dari luar. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Menurut I.R. Padjawijatno, Pancasila dapat dikaji secara ilmiah karena memenuhi syarat ilmu. 1. Berobjek, dapat dikaji dari moral, ekonomi, hukum, filsafat, budaya bangsa. Objek material Pancasila adalah bangsa Indonesia dengan seluruh kebudayaannya. 2. Bermetode, dapat dianalisis dengan metode analisis sintesis, hermeneutika, koherensi, sejarah, dan interpretasi. 3. Bersistem, sila-sila Pancasila membentuk satu kesatuan sistematis yang koheren. 4. Universal, nilai-nilai Pancasila memiliki makna yang berlaku umum, tidak hanya untuk bangsa Indonesia, tetapi juga relevan secara global. Selanjutnya, Pancasila sebagai filosofi pendidikan. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga filsafat pendidikan. Pendidikan Indonesia harus membentuk manusia seutuhnya, cerdas intelektual, beriman, berakhlak mulia, demokratis, dan berkeadilan sosial. Selanjutnya ada Pancasila dalam pendidikan. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya pendidikan religi. Yang kedua kemanusiaan, menghargai HAM dan keberagaman. Yang ketiga persatuan,
menanamkan nasionalisme dan cinta tanah air. Yang keempat, kerakyatan, yaitu demokrasi, musyawarah, dan kepemimpinan bijak. Yang kelima, keadilan sosial, pemerataan akses pendidikan. Selanjutnya ada tantangan implementasi Pancasila. Dalam praktiknya, penerapan nilai Pancasila masih menghadapi banyak tantangan. Globalisasi membawa budaya asing, sekularisasi membuat ilmu terlepas dari nilai moral, dan krisis karakter muncul di kalangan generasi muda. Karena itu, pendidikan karakter dan keteladanan harus diperkuat agar nilai Pancasila bisa benar-benar dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila menjadi pedoman etika bagi ilmuwan Indonesia. Ilmuwan sejatinya tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berintegrasi dengan bermoral. Jadi, ilmuwan tidak hanya baik secara akademik, tapi juga baik dalam moral. Dengan Pancasila, ilmu digunakan untuk kemajuan bangsa, menjaga kemanusiaan, dan menciptakan keadilan sosial, di mana ilmu selaras dengan dasar-dasar nilai yang ada pada Pancasila. Lalu dapat disimpulkan juga bahwa Pancasila memberi arah dan kontrol bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan. Iptek harus selaras dengan budaya, agama, dan ideologi bangsa. Pendidikan dan penelitian Indonesia perlu terus berlandaskan nilai-nilai Pancasila agar kemajuan ilmu tetap bermoral dan berkeadaban. Selanjutnya, saran yaitu para ilmuwan Indonesia harus selalu menjadikan Pancasila sebagai pedoman. Yang kedua, perlu dialog antar akademisi untuk mempribumikan ilmu. Yang ketiga, ada pendidikan berbasis Pancasila harus diperkuat agar generasi muda memiliki jati diri bangsa. Selanjutnya, Pancasila juga bisa sebagai solusi di era global. Ia dapat menjadi filter utama dan dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, kita dapat maju secara teknologi tanpa kehilangan nilai kemanusiaan dan budaya Indonesia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga kita semua semakin memahami pentingnya Pancasila sebagai pedoman dalam kemajuan ilmu dan teknologi agar tetap beretika dan berkeadilan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.